Oke, kita lanjutkan lagi untuk pengkodeannya. Nah, tadi kita sudah buat URL-nya, tapi di sini tolong tambah satu lagi nih sedikit. Ini garis miring, ini juga garis miringnya tolong tambah, kelas edit garis miring. Nah, ini kita save. Nah, pastikan di sini kalau kita kelas reload, nah edit, nah itu sudah ada garis miring satu di bawah sini. Nah, itu sudah localhost CI app kelas edit 1, delete nya juga hapus 1. Nah, itu kita sudah buat untuk linknya. Nah, sekarang kita akan atur untuk di kelas php nya yang ada di controllernya. Nah, di controllernya kita akan buat fungsi lagi di sini kita buat fungsi untuk mengedit data. Nah, kemudian di sini public, oke, itu kemudian function ini, kemudian di sini kita akan buat edit, buka kurung tutup kurung, kemudian di sini kita anuin. Nah, di edit ini akan kita kirim sesuai yang di sini ID kelas ini. Nah, kita akan buat di sini namanya $id saja. Nah, di sini kita buat, kemudian di public functionnya kita buat judulnya ini sama nih seperti ini, sama seperti yang di atas. Untuk ini kita copy paste aja, jangan itu dibuat sendiri, kita copy paste, kita masukkan ke dalam sini. Untuk ininya tambah datanya edit data, kemudian kita save dulu. Nah, kemudian setelah itu kita buat lagi variabelnya dollar kelas ini, kemudian sama dengan dollar dis. Nah, nanti kita ada di kelas modelnya seperti yang saya bilang tadi di video sebelumnya, kita akan punya ini namanya get class by ID. Nah, jadi kelas yang kita ambil berdasarkan ID. Nah, ID-nya dikirim dari $id yang di atas ini. Nah, oke, kalau ini sudah kita titik koma, kemudian yang di bawah ini sama dengan yang di atas ini. Nah, validasinya ini kita copy paste aja nih. Kita copy paste ke sini, sudah oke. Kemudian ini kan sama dengan untuk itunya. Kemudian ini juga kita copy paste. Nih, dari if-nya sampai else-nya juga kita copy paste. Nah, kita enterin, kita pastikan ke bawah sini. Kita enter sekali. Oke, ini nah, cuman yang di sini bukan tambah lagi edit, berarti jangan sampai nanti masih di filenya tambah, kita harus ke filenya edit, jangan sampai salah untuk datanya. Nah, kemudian di sini juga tambahnya ini sudah kita ganti jadi edit data kelas. Nah, kemudian kita kirimkan lagi ID-nya ke sini, $id yang dari atas ini kita kirimkan ke sini lagi. Nah, tadi juga saya bilang kalau ini edit berarti diubah atau diupdate. Nah, ini boleh, kalau mau apapun yang dibuat terserah, silakan mau diubah, mau diupdate, mau diedit, terserah. Nah, ini kita sudah oke. Untuk di kelasnya sudah kita buat, kita hanya menambahkan ini dan ini dirubah. Nah, sesuai dengan yang di atas ini juga, jadi tidak perlu kita nulis ulang lagi, kita hanya cukup mengedit, mengcopy dari sini, kita rubah di sini. Kemudian yang selanjutnya kita atur yang di kelas model. Nah, di kelas model kita harus punya ini get class by ID. Nih, di kelas model kita harus punya fungsi get class by ID. Nah, ini kita buat nih. Kita buat di sini komentar fungsi menampilkan data per ID. Nah, itu kita buat untuk menampilkan datanya per ID-nya.
kemudian public function. Nah ini kita buat get class by ID, buka kurung tutup kurung, kemudian kita masukkan sini $id, kemudian di bawahnya nah kita buat return, kemudian $this, kemudian db get where langsung. Nah ini kalau berdasarkan ID artinya di mana ID-nya berapa gitu, makanya kita pakai get where. Kalau di sini keseluruhan pakainya get saja, kalau di sini per ID pakainya get where, ada kondisinya, where itu kondisinya. Kemudian kelas, nah di kelas kemudian koma, kemudian kita buka kurung siku ID kelas, kita coba cek di sini ID kelas. Nah ini ID kelas, nah kemudian $id. Nah sudah kita buat, kemudian kita row array, ini ada, kita arahkan ke bawah aja, enter, kemudian titik koma jangan lupa. Nah itu sudah kita buat. Untuk menampilkan data berdasarkan ID gini aja nih, artinya ini select bintang from class where ID kelasnya. Nah ini kita kirim dari yang di sini, mana indeks tadi nih, yang di sini nih, ini ID kelas kita kirimkan ke dalam sini. Nah kemudian kita akan membuat fungsi edit data. Nah kita akan membuat ngedit datanya, kemudian public function, kemudian edit data kelas. Nih kita harus punya edit data kelas lagi, sudah get class by ID, kita harus punya get data kelas, edit data kelas, buka kurung tutup kurung kurawal, tutup kurung bulat, kemudian $id di, jangan lupa. Kemudian ya yang di sini kita ambil aja nih yang di sini nih. Nah set, kita copy paste, tapi nanti kita ada yang edit $data nama ini tetap, kemudian $this db. Nah ini bukan insert lagi, kita buat where di mana, kemudian di sininya id underscore kelas. Nah ininya $id, isinya dari $id. Nah kemudian kita tambah lagi $this db, baru nanti kita update. Nih update tabelnya kelas. Oke, kemudian $data diambil dari atasnya, titik koma. Oke ini sudah untuk indeks, untuk controllersnya, kemudian untuk modelsnya juga sudah kita buat, class by ID, data public edit data class. Nah sekarang kita akan buat halaman untuk mengeditnya di view. Ini kan kita belum buat nih di view, di kelas. Nah ini belum ada edit .php, kita klik kelasnya, kemudian kita new file edit .php. Oke sudah edit .php. Nah datanya isinya sebenarnya sama dengan tambah. Ini kita copy paste aja nih. Ini blok semua, klik kanan copy, kemudian masukkan ke edit. Nah ini kita pastikan ke dalam sini. Nah cuman nanti kita tambah saja untuk yang ininya, nama kelas ininya sudah benar, kemudian kita akan buat dia value nya, jadi pada saat kita edit langsung ada isinya. Value sama dengan ke kurung, ini saya ke bawahkan dulu nih, di value ini akan kita isi, isinya apa, kita buka PHP dulu nih, kemudian $kelas kita buat lagi di sininya, set. Nah isinya apa, nah ini isinya sesuai dengan nih nama kelas, karena ini untuk nama saja berarti kita buat sini nama kelas sesuai dengan yang ada di fieldnya.
Nah ini kemudian buka kurung, tutup kurung, siku jangan lupa, ini juga jangan lupa titik koma. Nah jadi untuk edit data ini kita langsung ada datanya di dalam tuh. Jadi nah ini sesuai dengan nama field yang mau kita tampilkan. Jadi nanti kalau di siswa berarti NIS, nama, alamat, kelas, agama, dan lain-lainnya. Nah kita coba eksekusi, kita coba edit, tuh langsung isi nih 12 RPL 1 katanya. Nah kalau 12 RPL 2 kita lihat, kita mau ngedit 12 RPL 2 bener nggak tuh, 12 RPL 2 kita coba MM1 lagi nih, sesuai isinya. Oke, nah ini save nya ini kita rubah dulu, ini kita rubah update. Nah kalau button primernya mau kita ganti sukses misalkan, boleh juga nih untuk ngupdate kita anuin. Nah kita akan coba nih 12 TKJ nih, 12 TKJ akan kita ganti edit 12, misalkan 12 TKJ 1 kita coba update. Set. Nah ini notifikasinya tidak perlu kita buat lagi, data kelas berhasil diupdate. Nah ini 12 TKJ 1 sudah berhasil kita update. Nah jadi itu untuk codingan edit datanya, silakan dicoba, silakan di sini dibenerin dulu di halaman indeks yang ada di view kelasnya, kemudian tambah datanya biarin, nanti kita copy paste, kemudian yang di kelas controller ini jangan lupa dibuat seperti ini, ada kelas model, dan saya ingatkan sekali lagi kelasnya jangan sampai huruf kecil, perhatikan benar-benar. Kemudian di kelas modelnya kita butuh dua data, get class by ID sama edit data class functionnya, butuh dua fungsi nih. Nah kemudian yang diedit data ini sama dengan ditambah, hanya saja ditambahkan dengan value ini. Oke demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.